Presiden siap tambah anggaran untuk penanganan bencana. Tanggul laut Muara Baru bocor, warga diminta waspada banjirop. Ratusan warga doakan mantan Perdana Menteri Bangladesh. Halo pemirsa, Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dan tentu selain 3 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Redaksi untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah menambah anggaran demi mempercepat penanganan bencana. TNI dan Polri juga diperintahkan memberikan dukungan penuh di seluruh wilayah terdampak. Pemerintah menyoroti pentingnya respon cepat terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah pusat terus menggerakkan dukungan masif untuk memastikan penanganan berlangsung efektif di lapangan. Terkait arahan Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pusat dan daerah memberikan dukungan penuh baik dari segi koordinasi maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan dinilai aman, sementara distribusi BBM tetap dijaga termasuk melalui metode dropping udara untuk wilayah yang terisolasi. Pemerintah juga menghargai simpati dan tawaran bantuan dari negara sahabat meski Indonesia masih mampu menangani situasi secara mandiri. Di sisi pembiayaan, Prasetyo menegaskan bahwa dana siap pakai APBN untuk keadaan darurat masih mencukupi. Presiden pun telah memberi instruksi agar anggaran dapat ditambah bila diperlukan, terutama bagi kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang berada di garis terdepan penanganan bencana. Adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan gitu. Support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk membackup sepenuhnya ya, proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Kan cukup Mas ya anggarannya? Cukup, jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan gitu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun
Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiaga menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun dengan potensi hujan sangat lebat. Seluruh aparat dan lembaga diminta siap menanggulangi dampak bencana. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Papua diprediksi turun hujan lebat hingga sangat lebat, sehingga antisipasi dini menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan pers di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyampaikan langkah antisipasi ditujukan untuk menekankan resiko banjir dan longsor. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar respon cepat dapat menjangkau wilayah terdampak secara efektif. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Selain itu, TNI, BMKG, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga dan aparat terlibat aktif menangani dampak bencana sebagai prioritas nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Namun untuk saat ini diminta untuk fokus terlebih dahulu langkah tanggap darurat mengingat masih banyaknya korban yang membutuhkan bantuan. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti perihal penyebab bencana banjir serta longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bahkan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal juga telah meninjau langsung sekaligus memberikan bantuan terhadap korban yang terdampak. Kendati demikian, untuk saat ini yang menjadi fokus utama ialah langkah tanggap darurat mengingat masih banyak korban. Tentu saja setelah hal itu pemerintah akan tanggap untuk melakukan seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut yang pasti. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang memang masih memerlukan bantuan. Bahkan kami juga sudah mengirim tim yang dipimpin oleh salah satu wakil ketua ke wilayah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, juga ke Aceh untuk bisa melihat secara langsung situasi lapangan, dan kami bersinergi juga dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pesawat angkut berat Airbus A400 TNI Angkatan Udara mendarat di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pesawat ini membawa 24 ton bantuan logistik untuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Pesawat Airbus A400 milik TNI AU tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 3 Desember 2025. Pesawat yang lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta membawa 24 ton bantuan logistik untuk masyarakat di lokasi bencana.
Bantuan terdiri dari makanan siap saji, sembako, kebutuhan bayi, pakaian, serta obat-obatan dan perlengkapan medis. Kantong darah dari PMI dan perlengkapan kesehatan Puskes TNI juga turut dikirimkan. Selain itu, perangkat komunikasi satelit Starlink disertakan dikirimkan untuk memulihkan jaringan di daerah yang masih terisolasi. Seluruh bantuan akan didistribusikan bertahap dengan prioritas ke wilayah yang terputus aksesnya akibat jembatan rusak, longsor, dan cuaca ekstrim. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan tidak ada lagi pelaku penjarahan yang ditahan terkait insiden di sejumlah minimarket di Sumatera. Seluruh warga yang sempat diamankan telah dilepas mengingat situasi darurat dan kebutuhan mendesak akan logistik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh warga yang sempat diamankan dalam peristiwa penjarahan di sejumlah titik Sumatera sudah dibebaskan Polri. Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan, kepolisian memahami kondisi di lapangan, yakni masyarakat yang sedang terdesak untuk mendapatkan kebutuhan logistik pasca banjir bandang dan longsor. Kapolri menyampaikan langkah pembebasan diambil karena fokus utama Polri saat ini adalah penanganan kemanusiaan, termasuk memulihkan situasi dan mempercepat distribusi bantuan. Terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Palang Merah Indonesia mengerahkan puluhan truk tangki air untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Tak hanya armada, ratusan relawan juga diterjunkan untuk memperkuat layanan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Palang Merah Indonesia atau PMI mengerahkan 60 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk memperkuat layanan distribusi air bersih di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebanyak 120 personel relawan juga diterjunkan untuk mendukung operasi kemanusiaan ini. Seluruh armada dan relawan disebar ke berbagai titik yang masih mengalami krisis air bersih. PMI menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat bencana. Dengan pengerahan armada truk tangki dan ratusan relawan, PMI berharap layanan air bersih dapat terus terjaga dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bantuan logistik terus mengalir untuk masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Kementerian Perhubungan mengerahkan sejumlah armada untuk mempercepat distribusi bantuan. Tak hanya melalui jalur laut, pengiriman bantuan juga dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang sulit digapai akibat bencana. Bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus disalurkan. Sebanyak 4 kapal keselamatan dan patroli laut atau KPLP diterjunkan untuk mengangkut puluhan ton bantuan hasil donasi dari pegawai Kemenhub dan para stakeholder. Bantuan yang dikirim meliputi pakaian layak pakai, obat-obatan, serta bahan pokok. Seluruhnya diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana. Tidak hanya melalui kapal laut, Kemenhub juga mengoptimalkan pengiriman melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi. Dengan berbagai upaya pengiriman, baik melalui laut maupun udara, Kemenhub berharap bantuan ini dapat segera terdistribusi secara merata dan membantu masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto angkat bicara terkait video penyaluran bantuan yang terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Agus menegaskan keputusan tersebut diambil demi keselamatan penerbangan karena helikopter tidak dapat mendarat akibat adanya halangan kabel listrik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan alasan dibalik proses pendropingan bantuan yang viral di media sosial. Terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terisolasi akibat banjir dan juga longsor di Sumatera. Agus menyampaikan helikopter sempat mengupayakan pendaratan namun terhalang oleh jaringan kabel listrik di titik evakuasi, sehingga pilot memutuskan untuk menjatuhkan bantuan dari udara agar logistik tetap dapat dimanfaatkan warga. Agus mengakui sebagian logistik sempat tercecer dan juga rusak, namun prosedur pengiriman melalui helibox dan payung udara dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan saat menyentuh tanah. Kemarin dalam pemberian bantuan
memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan, karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. TNI sendiri saat ini mengerahkan pesawat CN dan juga Hercules untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa dilewati jalur darat. Dari Jakarta, Jiana Mila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan Informasi, kami lanjutkan. Pemirsa, tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dilaporkan mengalami kebocoran pada Kamis pagi. Sejumlah video yang kami terima menampakkan air laut yang sudah melampaui batas daratan. Rembesan air terlihat di sejumlah sisi tanggul beton. Sementara banjirop sendiri diperkirakan menerpa wilayah pesisir Jakarta hingga tanggal 6 Desember. Dengan puncak pada 5 Desember pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dilaporkan mengalami kebocoran pada Kamis pagi. Dalam video yang beredar, air laut terlihat sudah melebihi batas daratan dan hanya ditahan oleh tanggul beton yang ada di lokasi. Rembesan air muncul di sejumlah celah beton, memperlihatkan tekanan air laut yang mulai meningkat menjelang fenomena banjirop. Banjirop di wilayah pesisir Jakarta diperkirakan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2025 dengan puncak terjadi pada 5 Desember pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjirop, terutama yang ada di kawasan pesisir dan juga yang berada di daratan rendah dan dekat dengan tanggul laut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Hingga Rabu pagi sebanyak 161 korban telah berhasil diidentifikasi. Dalam keterangan di Posko Terpadu Sumatera Barat, tim DVI Polri menyampaikan jumlah terbaru korban bencana. Proses identifikasi hari ini dipimpin langsung oleh Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Wahyu Idayati, bersama dengan 15 personil DVI lainnya. Rabu 3 Desember 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total korban dilaporkan sebanyak 193 orang. Sebanyak 161 korban diantaranya telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 jenazah lainnya masih belum teridentifikasi. Sedangkan korban hilang dilaporkan sebanyak 216 orang. Wahyu menjelaskan kondisi jenazah yang sudah lebih dari 1 minggu menyulitkan proses identifikasi secara visual. Menurutnya sebagian korban diduga terbawa arus sehingga pakaian dan identitas visual banyak yang hilang. Setelah kami dapat data tadi, itu ternyata sebagian besar mungkin karena terbawa arus atau intinya pakaian-pakaiannya itu sudah banyak yang tidak ada. Sehingga kami di sini kesulitan untuk mengidentifikasi secara visual, gitu kan?
Karena ya secara visual itu kan harus cocokkan pakaiannya, ciri-cirinya. Nah kalau kondisi sudah tidak terlalu bagus, kita kesulitan untuk mencocokkan itu. Makanya pergerakan untuk identifikasi itu agak melampau. Tapi kami sekarang seperti di samping ini kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau Pospa AM. Ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Jadi sampel DNA untuk korban-korban yang meninggal sudah kami ambil, tinggal mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga-keluarga yang nanti akan kami kirim ke Jakarta untuk diperiksa DNA. Dari Jakarta, Giana Bila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan kado istimewa, yakni hadiah umroh hingga bantuan bedah rumah kepada beberapa guru. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi Pemprov Jatim terhadap dedikasi para guru yang selama ini berjuang di wilayah yang membutuhkan perhatian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Guru Nasional sekaligus Hari Aksara Internasional 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam menghargai peran guru serta memperkuat literasi digital sebagai fondasi peradaban. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara langsung memberikan apresiasi tinggi kepada ribuan guru dan tenaga pendidik yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Hovifah menyerahkan penghargaan kepada 13 penerima anugerah guru dan tenaga pendidikan, transformatif, dedikatif, dan juga pelopor komunitas belajar pada ajang nasional tahun 2025. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa, Hovifah memberikan hadiah istimewa berupa grand prize umroh kepada 4 guru terpilih. Selain itu, apresiasi diberikan dalam bentuk lain yang langsung menyentuh kesejahteraan, yaitu pembinaan senilai 5 juta kepada 6 guru inspiratif dari berbagai jenjang pendidikan. Bantuan bedah rumah senilai 20 hingga 25 juta kepada 20 guru dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aktivis nasional melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain adanya aktivitas tambang boksit ilegal, adanya dugaan ketidaklengkapan administrasi perizinan. Aktivis nasional yang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan dengan adanya tambang ilegal di Indonesia membuat aktivis nasional bersuara dengan membawa bukti dokumen data aktivis nasional mendatangi kantor Kementerian Sumber Daya Air dan Mineral yang berada di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kedatangannya tersebut tak lain untuk melaporkan adanya dugaan aktivis tambang boksit ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan mendesak untuk menindaklanjuti dugaan praktik tambang boksit ilegal. Selain adanya dugaan aktivitas tambang boksit ilegal dan juga dugaan ketidaklengkapan administrasi perizinan yang dinilai dalam aktivitas tersebut telah merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Dari data Kementerian SDM yang menyebut tidak adanya RKAB pada tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk perusahaan tersebut. Ketiadaan RKAB menjadi dasar dugaan bahwa jaminan reklamasi dan dana pasca tambang juga belum tersedia. Selain itu, aktivis juga menyorot peran pengawasan pemerintah provinsi dan juga aparat kepolisian di Kalimantan Barat dapat menindak tegas aktivitas tersebut. Setelah dari sini, kami akan melakukan laporan resmi kepada Satgas di Kejaksaan Agung, kemudian ke Istana Presiden. Seperti itu. Ada kerugian negara nggak, Pak? Ya, ini di sini diduga tahun 2023, 2024 hingga 2025. Data SDM yang mengatakan, bukan saya, bahwa RKAB-nya tidak ada. Kalau RKAB tidak ada, sudah jelas jaminan reklamasi juga tidak ada. Dana pasca tambang juga tidak ada. Masyarakat Indonesia dan para pejabat, khususnya buat Pak Prabowo. Pak, tolong rakyat Bapak dalam keadaan susah, Pak. Masih ada bencana nasional. Ini mau disusul lagi dengan bencana berikutnya. Kami sebagai rakyat mau proaktif membantu pemerintahan Prabowo. Kami melaporkan sesuai dengan prosedur. Tolong ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Karena kami akan bersuara makin besar lagi. Rencananya selain ke SDM, aktivis lingkungan hidup Kepulauan Riau berencana melaporkan praktik tambang boksit ilegal ke Kejaksaan Agung untuk segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukim Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan.
Di wilayah Turumus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas, namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari mancanegara, rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa 2 Desember 2025 berlangsung hingga lebih dari 2 jam dan diwarnai beragam momen non-formal. Presiden Donald Trump terlihat beberapa kali memejamkan mata, sementara pejabatnya terlihat membuat coretan di tengah pembahasan. Ketika rapat memasuki jam kedua, mata Presiden Trump terlihat berkedip cepat sebelum akhirnya tertutup sesaat. Di sebelahnya, Direktur Anggaran terlihat membuat gambar awan di kertas resmi Gedung Putih. Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang berbicara awal dalam rapat juga menjadi sorotan setelah kartu namanya terlihat salah tulis dengan label Secretary of War, huruf S ganda yang juga langsung viral di media sosial. Meskipun terlihat lelah dan juga sesi berjalan kurang tertib, rapat ini justru melahirkan pernyataan yang menghebohkan. Presiden Trump menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan orang Somalia di Amerika Serikat. Di sisi lain, Hegseth juga menjelaskan ulang soal serangan lanjutan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba di Karibia pada September lalu. Menyebut keputusan itu terjadi dalam fog of war atau kabut perang. Trump juga membuka rapat dengan menyatakan bahwa ini menjadi pertemuan kabinet terakhir sebelum tahun 2026. Namun pidato pembukaan sebagian besar hanya mengulang kebijakan lama, termasuk kembali menyinggung pemilu 2020 yang menurutnya telah dimenangkan. Suasana rapat memperkuat kesan pemerintahan yang memasuki akhir tahun dalam kondisi lelah dan juga terpolarisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa pemirsa. Penumpang komuter lain dihebohkan dengan penemuan tas belanja berisi jasad bayi perempuan di toilet wanita Stasiun Citayam, Kota Depok. Polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi untuk mengungkap pelaku pembuang bayi. Petugas ambulan didampingi petugas kepolisian dan keamanan KRL mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan penumpang KRL di toilet wanita Stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi malang ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad bayi ini berawal dari laporan penumpang KRL yang melihat jasad bayi dibungkus kantong belanja berwarna hijau di toilet wanita stasiun saat dia sedang berada di toilet. Penumpang KRL tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan stasiun dan juga diteruskan sampai ke petugas kepolisian Polres Metro Depok. Diduga jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya karena saat ditemukan terdapat pesan dari ibu bayi yang bertuliskan data pribadi bayi termasuk jam wafatnya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa penemuan sosok bayi ini. Ia juga menambahkan saat ditemukan jasad bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan diduga baru berusia 4 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain mengevakuasi jasad bayi malang tersebut, petugas kepolisian juga mendapatkan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua jasad bayi ini. Dapat info dari salah seorang pengunjung bahwa di toilet wanita sekitar pukul 15.00 tepatnya di Stasiun Citayam ada bungkusan berupa goodie bag berwarna hijau. Kemudian setelah diinformasikan kepada petugas di stasiun tersebut, kemudian diambillah tas tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor dan ketika dicek ditemukan ada sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada satu cari kertas di mana yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas intelijen Lanal Cirebon, Jawa Barat berhasil membongkar penyelundupan pakaian sport premium dari Malaysia.
melalui Pelabuhan Patimban. Sebanyak 1 kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia diamankan. Seperti inilah video amatir saat sejumlah petugas intelijen Lanal Cirebon mengamankan sebuah truk kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang pada Minggu 30 November 2025. Pembongkaran penyelundupan pakaian sport premium ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya truk yang mengangkut berisi paket pakaian sport dari Malaysia melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, total harga barang-barang tersebut ditaksir bernilai 6,1 miliar rupiah, sedangkan estimasi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, pemilik jaket juga memasukkan identitas muatan sebagai barang pindahan agar lolos dari pemeriksaan. Lanal Cirebon mengamankan 1 unit kendaraan truk Fuso polisi F8810AL. Telah diperiksa kendaraan tersebut membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Sementara itu, rencana barang penyelundupan ini langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat menjadi kurir narkoba, pasangan suami istri ditangkap aparat kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat di kamar kosnya di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 kg sabu yang berasal dari jaringan Pekanbaru. Aparat kepolisian Polsek Kalideres menggerebek sebuah indekos yang dihuni pasangan suami istri di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari dalam kamar, petugas mendapati ML, RS, dan juga 2 kardus yang berisi 19 paket sabu dengan berat masing-masing 1 kg. Selain 19 kg sabu, aparat juga menemukan bong atau alat hisap sabu di kamar tersebut. Diduga pasutri ini merupakan jaringan peredaran narkoba Pekanbaru. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Teddy Aditya mengatakan bahwa kedua pelaku nekat membawa barang haram tersebut ke Jakarta atas perintah seorang bandar berinisial AB. Keduanya dijanjikan upah 26 juta rupiah serta 1 paket sabu sebagai imbalan pengiriman. Unit mendatangi lokasi, melakukan surveillance, dan mendapatkan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang didapat. Setelah itu langsung diamankan dan kos-kosannya digeledah. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 19 paket kemasan besar warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 19.000 gram atau 19 kg. Saudara ML dan saudara RS mendapatkan dari saudara AB, kemudian diarahkan oleh saudara AJ untuk nanti dibawa ke Jakarta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Subsiders, pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Diduga narkotika jenis sabu ini akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk perayaan malam pergantian tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Lampung berhasil menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penangkapan ini petugas berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dan mengamankan 1 orang pelaku lainnya sebagai pembeli. Inilah momen dramatis saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap sepasang suami istri yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha. Saat ditangkap, kedua bandar berinisial RH dan juga istrinya IS serta seorang pelaku lainnya berinisial JY yang merupakan pembeli sabu sempat melarikan diri dan membuang barang bukti. Beruntung petugas berhasil menangkap ketiganya dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket sabu-sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku di belakang rumah. Kami berhasil mengamankan 3 terduga. Di antaranya yang pertama berinisial RH, ini sebagai bandar, kemudian IS ini
istri dari bandar tersebut, kemudian satu orang lagi berinisial JY yaitu sebagai pembeli. Barang bukti yang berhasil kami amankan 22 bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 5,88 gram. Polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri ini. Ketiganya pun bakal dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi dua pencuri outdoor AC yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan 1B, Kota Palembang akhirnya ditangkap warga. Keduanya berhasil ditangkap setelah warga melakukan pengejaran saat mendapati para pelaku sedang beraksi. Aksi pencurian outdoor AC terjadi di Jalan Musuji 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dua pelaku berhasil mencopot outdoor AC dan juga dikejar warga saat tertangkap basah saat beraksi. Kedua pelaku dikejar warga dan tertangkap di Jalan Saibatung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB1, Palembang. Namun aksi sembunyi pelaku ketahuan warga. Warga yang geram kemudian sempat menghakimi pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti outdoor AC, kunci gerobak rongsokan dan juga 1 unit motor diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Petugas kepolisian dari Polsek IB1 Palembang yang datang ke lokasi lalu membawa keduanya dan alat bukti ke kantor Polsek. Jam 7 pagi, tahunya lagi nyapu kan, keluar anak pergi. Gak tahu baut apa mur, bertaburan di sini. Bertaburan, yo kita nengok apa tuh, gak taunya pas lihat itu AC itu udah katik lagi. AC itu udah katik lagi? Iya. Sementara itu korban baru mengetahui jika AC outdoor miliknya dicuri sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setelah keluar rumah dan melihat banyak baut AC berserakan dan melihat AC outdoor miliknya sudah hilang. Jam berapa? Jam 11 apaan berapa kali? Jam 10-an apa kali ya? Karena uang rumah tuh nelpon aku sekitar jam-jam itu jam 10-an. Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah. Aku lupa nama RT situ. Nah syukurlah jadi cak mano ya katanya lagi doros. Ini uangnya lado. Karena Babinsa sama yang pelaku tuh sikoknya ditelepon, datang sini, sempat ada lap, digebuk di apotek itu nah kan, nah akhirnya dibawa laksano. Dirinya baru mendapat informasi jika kedua pelaku tertangkap di wilayah Kelurahan Siring Agung dan diamankan di rumah ketua RT di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Pemerintah bahas tata kelola penyelenggaraan program MBG. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan informasi kami lanjutkan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Gedung Geraha Mandiri Kemenko Pangan Rabu sore. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rapat tersebut perdana dilakukan menyusul lahirnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 November lalu. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing.
Kedua mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor pres. Antara lain percepatan 3T Pak. 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng, bukan menentukan tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada 2 Desember 2025. Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada Selasa 2 Desember 2025. Kedatangan Wamensos disambut Kepala Sekolah serta para guru SRMP 2 Medan. Dalam kesempatan itu, Wamensos meninjau ruang kelas, asrama, hingga ruang makan. Dalam kunjungan ini, Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wamensos pun menekankan pentingnya disiplin kepatuhan serta kerukunan para guru agar suasana belajar tetap kondusif. Kunjungan ditutup dengan para siswa yang menyanyikan lagu Terima Kasih Bapak sebagai ungkapan syukur dan juga semangat untuk belajar lebih baik lagi setiap hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di Gedung MPR RI Jakarta. Kunjungan ini dilakukan Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut untuk melihat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan sejumlah pimpinan MPR lainnya menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di ruang delegasi Gedung MPR RI Jakarta. Pada kesempatan ini, Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut dipenuhi usai mengundang Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut secara bersurah. Muzani menerangkan Abdul Karim akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pihak lainnya di Indonesia selama kunjungannya di Indonesia. Selain itu, Muzani juga menyampaikan bahwa Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut hendak melihat kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan kehormatan tamu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Yang Mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Beliau datang sejak kemarin pagi. Hari ini beliau akan menyampaikan kuliah umum di Gedung Nusantara 5 di hadapan para tokoh-tokoh agama dan para ulama. Setelah dari sini beliau akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Beliau datang di Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh, baik Presiden ataupun para tokoh-tokoh lainnya. Dan beliau datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana kerukunan, persatuan, persahabatan, kegotong royongan begitu dijunjung tinggi di negeri ini tanpa menimbulkan masalah apapun, dan beliau akan kampanyekan ini sebagai sebuah cara bagaimana umat Islam menjaga persatuan, persahabatan, bahkan perbedaan di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan.
Dari Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan dari Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, Wang Huning, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dalam pertemuan itu keduanya bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan anggota parlemen di kedua negara, Indonesia dan China. Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, Wang Huning, menyambangi Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan penting tersebut dalam rangka sebagai bentuk persahabatan Indonesia dan China yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kedua petinggi parlemen ini bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan dari anggota parlemen Indonesia dan China. Selain itu, pimpinan parlemen China juga turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Bahwa sebagai negara mitra strategis komprehensif, pertemuan kami dengan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, Profesor Wang Huning, merupakan salah satu pilar penting dari pertemuan ini. Yang disampaikan adalah bahwa beliau mengatakan bahwa sudah 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Juga kita harus bisa bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing, karenanya memang DPR baru saja membuat GKSB antara parlemen Indonesia dan Tiongkok, dan tadi kami bersepakat bahwa pertukaran antara anggota kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia, sehingga bisa menjadi jembatan antara kedua pemerintah. Dan secara khusus MPR Tiongkok menyampaikan juga duka cita dan simpati yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari beliau sejak menjabat sebagai Ketua MPR RRT ke Indonesia, di mana beliau hadir di sini ya untuk bisa membalas kunjungan Presiden Prabowo yang pada bulan September lalu juga secara khusus datang ke peringatan 80 tahun kemenangan perang Parade Kemenangan. Jadi memang ini sebagai salah satu kunjungan balasan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan modus dari sindikat mafia tanah selalu dimulai dari tingkat paling hulu, yaitu aparatur desa. Menurut Nusron, kejahatan mengenai pertanahan sudah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut diketahui membangun sindikatnya secara terstruktur dan sistematis. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan kejahatan mengenai pertanahan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut membangun sindikatnya secara terstruktur dan juga sistematis yang dimulai dari tingkat aparatur desa. Selain mengungkap modus mafia tanah, Nusron juga turut menyoroti sistem hukum pertanahan yang dinilai masih lemah. Salah satunya yakni pembuktian transaksi pertanahan yang masih sangat bergantung pada dokumen historis yang menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah. Menurutnya, persoalan sengketa merupakan hal yang hampir tak terhindarkan ketika sudah menyangkut riwayat termasuk dalam persoalan tanah. Sehingga penanganan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum harus disesuaikan dengan metode baru agar tidak berulang. Karena perencanaan benar apa enggak? Kalau bisa jadi perencanaannya benar, implementasinya enggak benar. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya udah salah. Kan kita mau lihat dulu ini. Ya kan, satu persatu. Kan ini kan harus dilihat dari RT RW provinsi sama RT RW kabupaten kotanya. Harus satu-satu kalau masalah perencanaan. Jadi bisa perencanaannya benar, implementasinya salah.
bisa memang dari perencanaannya udah salah. Lebih lanjut, Nusra mengungkapkan tantangan lain dari kejahatan pertanahan akan terus bermetamorfosa, terutama dari persoalan riwayat. Hal itu seperti yang terjadi dalam konflik sengketa tanah di Makassar antara PT Haji Kala milik Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development yang merupakan bagian dari Lipo Group. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan warga berkumpul di Dhaka pada Selasa 3 Desember 2025 untuk memberikan dukungan kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh dan Ketua Partai BNP, Khaleda Zia, yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Warga yang hadir menyebut Khaleda Zia sebagai sosok sentral dalam perjuangan demokrasi Bangladesh. Ratusan orang terlihat berkumpul di Dhaka untuk menyampaikan doa dan dukungan moral bagi Khaleda Zia yang tengah dirawat di unit perawatan intensif rumah sakit Evercare. Rekaman video menunjukkan pengamanan ketat di sekitar rumah sakit saat massa menyampaikan harapan agar kondisi Zia membaik. Sejumlah warga menyebut Khaleda Zia sebagai simbol perjuangan politik di Bangladesh. Salah seorang warga, Muhammad Baku, menjelaskan bahwa Zia pernah memperjuangkan demokrasi dan juga menentang kepemimpinan otoriter Ershad selama 9 tahun. Warga lain, Rafiqul Islam, juga menegaskan bahwa Khaleda Zia adalah figur yang selalu berdiri untuk negara dan tidak pernah meninggalkan bangsa di masa sulit. Bahkan menurutnya, Zia mendapat kesempatan untuk meninggalkan negara namun tetap memilih tinggal bersama rakyat. Para pendukung bahkan menyatakan kesiapan warga untuk membantu Khaleda Zia, termasuk mendonorkan organ jika diperlukan. Mereka menyebut bahwa rakyat Bangladesh merasa menjadi anak bagi Khaleda Zia. Khaleda Zia yang berusia 80 tahun masuk rumah sakit pada 23 November 2025 dengan diagnosa infeksi jantung dan paru. Kondisinya memburuk sehingga 4 hari kemudian dipindahkan ke ICU jantung. Pada Minggu 30 November 2025 malam, Zia diberitakan telah dipasang ventilator oleh pihak BNP. Mantan Perdana Menteri dan juga rival lama Sheikh Hasina ini telah berulang kali dirawat dalam beberapa tahun terakhir akibat penyakit kronis. Kondisi terkininya terus menjadi sorotan publik Bangladesh yang masih menaruh harapan pada sosok politik senior tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan para pemimpin UAE menyanyikan lagu kebangsaan dan menyaksikan pertunjukan cahaya beserta drone di sekitar gedung Zayed National Museum. Media setempat melaporkan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara resmi meresmikan Zayed National Museum di distrik kebudayaan Saadiyat Islam. Peresmian itu berlangsung bersama anggota Dewan Tertinggi dan para penguasa Emirat sebagai bagian dari perayaan Hari Persatuan. Hari Persatuan memperingati berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 ketika 6 Emirat bersatu di bawah satu bendera. Emirat ke-7, Ras Al Khaimah, menyusul pada Februari 1972. Perayaan tahun ini mengusung slogan United dan juga melibatkan lebih dari 200 keluarga negaraan yang juga tinggal di UAE. Partisipasi beragam komunitas itu menjadi simbol semangat persatuan dan identitas nasional negara Teluk tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas Somalia di Amerika Serikat. Dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa ia tidak menginginkan orang Somalia. Komentar tersebut memicu kekhawatiran di Minnesota, rumah bagi komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahan mengumumkan penghentian sementara proses Suaka. Penghentian itu dilakukan setelah penembakan 2 tentara Gardu Nasional di Washington. Meski pelaku bukan berasal dari Somalia, Trump juga menggunakannya untuk menyerot imigran dari negara lain termasuk Somalia. Di hadapan wartawan, Trump menyatakan bahwa komunitas Somalia tidak memberikan kontribusi dan menyebut negara asal mereka buruk. Komentar tersebut tidak membedakan antara pendatang penerima suaka bahkan warga negara Amerika Serikat keturunan Somalia. Serangan retoris terhadap Somalia bukan hal baru. Trump telah berulang kali mengkritik anggota Kongres Ilhan Omar yang berasal dari Somalia dan mewakili Minnesota di DPR. Dalam komentar terbarunya, Trump juga menyebut Omar sampah bersama teman-temannya. Ketegangan makin meningkat setelah Trump menyatakan dirinya akan mengakhiri status pelindungan sementara atau TPS untuk orang Somalia di Minnesota. Langkah itu membuat warga di komunitas tersebut khawatir soal keamanan status mereka. Namun pakar hukum menyebut bahwa langkah itu diragukan secara legal dan hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil dari puluhan ribu penduduk Somalia di Amerika Serikat. Laporan Kongres terbaru menyebutkan hanya 705 warga Somalia yang terdaftar dalam TPS di seluruh Amerika Serikat. Meski begitu, komentar Trump menimbulkan kekhawatiran di komunitas Somalia yang telah mengakar sejak 1990-an.
Trump juga mengungkit tuduhan yang dipublikasikan oleh aktivis konservatif tanpa bukti jelas tentang dugaan penyelewengan dana bantuan di Minnesota yang diduga mengalir ke kelompok militan Al-Shabaab di Somalia. Pengamat menilai narasi tersebut dipakai untuk membangun sentimen negatif terhadap imigran. Serangkaian pernyataan ini memperluas kegelisahan di antara warga Somalia di Minnesota dan negara-negara bagian lain. Para pemimpin komunitas menyerukan agar pemerintah menghentikan retorika yang juga dinilai memecah belah dan mengancam rasa aman mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.